Halo semuanya, selamat datang lagi di video saya, tempat dimana setiap hari kalian akan melihat hal yang unik dan yang baru, guys. Di video kali ini aku akan membahas teh terunik dari dunia. Yang pertama, oh ya, nanti gambarnya ada di sampingnya, guys, di sini. Oke, di sini ya, kalian bisa lihat nanti gambarnya dan kata-katanya. Yang pertama ada teh Maghrebi Mint Tea dari negara Maroko. Gambarnya ada di sebelah ya, guys. Maghrebi Mint Tea, unik ya, guys, namanya. Kita baca bahas ya. Minum teh bagi masyarakat Maroko termasuk ke dalam sebuah tradisi. Selain untuk diminum sehari-hari, teh juga diberikan kepada tamu sebagai bentuk keramahan pemilik rumah. Betul sekali itu, guys ya. Teh ini akan disajikan oleh pria tertua di dalam satu keluarga. Uniknya, keluarga di Maroko selalu menyajikan teh dengan teko dan nampan berukir. Jadi kalian baru tahu ya, teh dari negara Maroko. Makanya kita belajar sama-sama di YouTube saya. Subscribe, oke? Teh yang ada di dalam teko akan dituang dengan jarak sekitar jarak sekitar 12 inci dan dari gelas untuk menghasilkan buih. Jika teh di dalam gelas belum berbuih, maka teh dianggap belum siap untuk diminum. Wow, jadi kita baru tahu ya, guys ya. Teh tadi akan dikembalikan ke dalam teko dan pemilik rumah akan kembali menuangkannya. Penyajiannya sangat cukup mudah, yaitu gula dan daun mint dimasukkan ke dalam teko sebelum disajikan ke dalam gelas. Tapi beberapa orang kadang meletakkan daun mint ke masing-masing gelas sebelum disajikan. Teh yang umum digunakan adalah teh hijau. Oke, ya kita baru tahu ya, guys ya, teh itu ya, teh hijau. Sekarang kita masuk ke teh yang kedua, yaitu dari negara Mesir, yaitu teh karkade. Sama seperti di Maroko, teh di Mesir juga merupakan tradisi. Di Indonesia juga itu tradisi ya, guys. Tak hanya digunakan untuk menyambut tamu, teh juga hadir di dalam pesta pernikahan. Bahkan kepopuleran teh di negara ini jauh melebihi kopi. Ada beragam jenis teh di negara Mesir, mulai dari teh hitam yang disajikan dengan gula dan mint, hingga teh herbal yang kaya akan rempah-rempah. Jadi kalian yang tinggal di Mesir, saya ingin tahu dong kayak mana rasanya ya, komen di bawah dong. Namun teh yang paling populer di Mesir adalah karkade. Teh dengan warna merah yang khas terbuat dari kembang sepatu. Kembang sepatu ya, guys. Gambarnya bisa kalian lihat di sebelahnya. Cara pembuatannya cukup mudah. Kembang sepatu kering direbus ke dalam air mendidih hingga menghasilkan warna merah yang sangat cerah. Teh ini dapat disajikan dengan gula atau pemanis lainnya. Juga bisa ditambahkan dengan lemon atau daun mint. Kamu juga bisa menikmati teh ini dalam keadaan hangat atau dingin, cool atau hot. Kita masuk ke yang ketiga. Teh yang ketiga yaitu berasal dari negara Kenya, yaitu purple tea. Dari namanya sih pasti kalian tahu ya, purple itu warna ungu, berarti teh ungu ya. Kita baru tahu ya ada teh ungu, biasanya teh itu warna kuning ke coklatan gitu ya. Kenya merupakan produsen teh terbesar keempat di dunia. Ada beragam jenis teh yang dihasilkan, tapi teh ungu menjadi ciri khas negara ini. Teh ungu berasal dari tanaman Camellia sinensis asamica. Berbeda dengan teh hitam, teman-teman. Teh ungu ini memiliki harga 6 hingga 10 kali lipat lebih mahal. Wow, mahal sekali tehnya, guys. Rasanya seperti campuran teh hijau dan teh oolong.
teh oolong. Jika kamu mencampurkan teh ungu ini dengan perasan lemon, maka kamu akan melihat perubahan warna menjadi ungu muda hingga pink pucat. Ya, kita baru tahu ya guys ya, gambar bisa kalian lihat di sebelah. Jadi itulah ya guys ya, kita harus bisa sambil mengetahui hal-hal unik yang ada di dunia ini hanya di Top Story yang saya buat. Yang keempat ada dari negara Afrika Selatan. Sangat jauh sekali ya guys negaranya. Kita berpindah tadi ya dari Kenya ke Afrika. Yaitu ada teh rooibos tea. Rooibos ya guys, susah sekali menyebutnya. Tapi sih dari gambarnya itu warna merah ya guys, merah keping-pingan. Teh ini terbuat dari tanaman red bush. Rasa dan warnanya hampir mirip dengan teh kembang sepatu. Daun teh yang mengalami oksidasi selama proses pembuatan teh menghasilkan warna coklat kemerahan khas teh rooibos. Budidaya teh susah sekali nyebutnya guys. Budidaya teh rooibos telah berlangsung selama berabad-abad di Afrika Selatan dan kini telah dikonsumsi oleh lebih dari 37 negara di dunia. Hal ini karena manfaat teh yang beraneka ragam. Terlebih lagi, teh ini bebas dari kafein. Kafein itu apa ya guys ya? Komen di bawah dong. Cara pembuatannya pun sangat gampang. Kamu tinggal menyeduh teh rooibos dengan air panas dan teh ini bisa dinikmati dengan atau tanpa pemanis seperti gula dan susu. Oh, jadi nggak perlu lagi ya guys ya pakai gula ya seperti kita ini, hanya tinggal rebus aja tehnya dengan air panas. Klik tombol like-nya, subscribe. Oke, kita masuk ke teh yang nomor 5. Teh nomor 5 ada dari negara Mauritania. Atau ini saya guys ada atau enggak negaranya, tapi Mauritania. Nama tehnya adalah Atai. Atai. Ya, kita bahas. Selain Atai, teh ini juga dikenal dengan nama Berber Whiskey. Meskipun minuman ini dinamai dengan Berber Whiskey, tidak ada kandungan alkohol sama sekali dalam teh yang satu ini. Buih yang terlihat di dalam gelas teh dihasilkan dari cara penyajian teh yang unik. Wow, mantap sekali ya guys ya, gambarnya ada di sebelah kita. Wow, ada lagi ya guys ya penjelasannya. Sebenarnya teh ini nyaris sama dengan teh mint dari Maroko. Teh gula dan daun mint dimasukkan ke dalam air mendidih lalu dituang ke dalam gelas. Teh yang ada di dalam gelas ini dituang ke dalam gelas lain untuk menghasilkan buih. Setelah itu, hal ini dilakukan beberapa kali sebelum dituang lagi ke dalam teko jika dirasa buih sudah cukup. Teh pun dituang ke dalam gelas yang akan disajikan. Gambarnya ada di sebelah. Oke, ini kita akan bahas ya 3 lagi ya. Yang keenam ada teh dari Inggris yaitu milk tea dari negara Inggris. Milk itu susu, teh susu. Wow, saya sangat suka ini guys kayaknya. Thai tea masuk ya nggak guys? Thai tea kan dari negara Thailand, itu teh juga ya. Coba kita bahas ya. Teh merupakan salah satu minuman favorit masyarakat UK atau Inggris, terutama warga British. Bahkan sejak abad ke-18 negara ini menjadi salah satu negara terbesar yang mengkonsumsi teh. Meskipun masyarakat UK masih minum teh hitam dengan campuran gula dan lemon, namun teh susu tetap paling populer. Masyarakat Inggris memiliki tradisi afternoon tea yang dimulai pada tahun 1840. Kebiasaan minum teh di sore hari ini diperkenalkan oleh Anna Usage of before ke-7. Afternoon tea dilakukan untuk menunda lapar
karena waktu makan malam dimulai pada jam 8. Jadi teh disajikan dengan beberapa hidangan seperti roti dan kue. Hal inilah yang diikuti oleh masyarakat British hingga sekarang. Yang ketujuh, ada teh chai dari negara Turki. Meskipun umumnya teh yang disajikan adalah teh hitam, namun cara penyajian teh inilah yang unik. Jika biasanya teh diseduh di dalam gelas atau direbus di dalam sebuah teko, maka teh Turki penyajiannya lebih kompleks. Masyarakat Turki menggunakan 2 buah teko yang saling bertempur dan membuat minuman ini. Teko unik ini dikenal dengan nama chai damlik. Teko pertama yang berukuran lebih besar digunakan untuk merebus air, sedangkan teko di atasnya untuk merebus daun teh. Hal ini dilakukan untuk menjaga rasa dan aroma teh. Sangat unik sekali ya guys ya tradisinya. Teh lalu dituang ke dalam gelas lalu ditambahkan dengan air yang berasal dari teko pertama. Jadi kamu bisa memiliki kepekatan teh yang kamu inginkan. Wow, habis ini saya semua buat teh lah guys ya. Teh manis dingin. Ya orang di Indonesia biasanya bilang mandi. Segar sekali ya guys. Habis ini saya makan pakai es teh manis. Yang ke-8, teh yang terakhir ya guys ya. Ada dari negara apa yo? Negara Rusia, yaitu teh Javarka. Meskipun Rusia terkenal dengan vodka, tapi teh menjadi pilihan yang lebih universal. Javarka pada dasarnya adalah konsentrat berbahan dasar teh yang kuat. Teh ini dibuat dari sebuah wadah logam dengan keran yang disebut samovar. Samovar adalah peralatan yang nyaris dimiliki oleh seluruh keluarga di Rusia yang dianggap sebagai pusaka yang berharga. Cara pembuatan Javarka cukup mudah. Hanya tinggal memasak air di samovar. Ketika air mendidih, masukkan teh ke dalam kompartemen kecil yang menjadi bagian dari samovar guys. Tiap orang akan diberi Javarka dalam jumlah kecil yang lalu mereka bisa mengisi ulang sendiri tehnya dari keran samovar. Gimana guys ya? Itu aja 8 teh terbaik di dunia yang sudah saya kumpulkan. Kalian lebih suka yang mana ya? Teh yang ada di tadi gambarnya ada di sebelah ya. Kalian lebih suka teh yang mana? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Jangan lupa klik tombol yang ada di bawah sebanyak-banyaknya dan di subscribe. Saya akan panggilkan adik saya si Noel untuk menutup videonya. Kalau kalian ada konten, komen aja di bawah, kita membuat konten apa lagi ya. Dek Noel, saya Ruben Kepas Agustin Tamunan pamit undur diri dari hadapan saya. Sampai jumpa di keseruan berikutnya. Kapan? Besok. Thank you.